Assalamualaikum. Hari ini kita bahas yang ringan-ringan di luar saham dan apakah ada efek implikasinya terkait dengan Amerika Serikat yang serang Iran. Ada 3 fasilitas nuklir yang dihancurkan. Jadi kita simak videonya dari CNN ini ya. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Ini yang mengkhawatirkan. Apakah akan jadi perang dunia ketiga? Karena kalau Amerika sudah terlibat secara langsung, kemudian dia punya perang dagang sama Cina seperti itu, Cina dan Rusia pun juga punya kepentingan ya di Timur Tengah, utamanya dengan Iran, karena semakin kuat Israel juga berbahaya untuk mereka. Ini saya nggak tahu nanti market di hari Senin seperti apa merespon ini, karena ini kan hari Sabtu, hari Minggu. Ya, dicek IHSG kondisi yang terakhir agak mengkhawatirkan memang. Dan ini Iran tegaskan seluruh personel Amerika Serikat sah jadi target serangan karena serangan yang barusan dilakukan terhadap program nuklirnya Iran ini. Memang kalau dilihat mereka pada takut ya, Iran itu punya senjata nuklir, padahal dia sendiri atau mereka sendiri punya, jadi nggak mau orang lain punya. Saya juga coba nanya ke DeepSeek apa sebab atau apa akibatnya kalau perang dunia. Jadi di sini diceritakan juga perang dunia 1 itu apa akibatnya ya, runtuhnya kekaisaran dan seterusnya, hancurnya ekonomi selalu ada ini perang dunia 1. Korban jiwa 16 sampai 20 juta jiwa. Kemudian perang dunia kedua ini ada Amerika muncul ya, negara adidaya baru Amerika dan Uni Soviet. Kemudian ada hancurnya ekonomi juga Eropa dan Jepang. Kemudian korban jiwa sampai 70 sampai 85 juta yang tewas. Kemudian ada pengembangan teknologi nuklir dan jangka panjangnya ada perang dingin. Lalu saya nanya lagi, jika terjadi perang dunia ketiga apa efeknya untuk ekonomi? Jika terjadi perang dunia ketiga, maka kehancuran ekonomi global dalam skala besar, kata DeepSeek. Resesi global instan, bursa saham dunia, Wall Street, Tokyo akan crash dalam hitungan jam. Kolapsnya sistem keuangan, bank sentral mungkin membekukan pasar uang dan mencegah kepanikan massal. Hiperinflasi karena nilai uang yang merosot. Jadi pasti semua negara nanti akan cetak uang. Mereka akan membeli logistik, akan membeli apapun yang bisa dibeli dari negara lain atau dari resource lain supaya untuk bisa membiayai perang. Dan itu natural akan terjadi bahwa perusahaan-perusahaan yang dapat orderan juga kemungkinan juga akan mengirim. Jadi tidak terjadi di satu titik waktu saja. Terus runtuhnya rantai pasok global ya, kelangkaan barang, banyak pabrik hancur, harga melambung untuk BBM dan gas, transportasi terhenti, pelabuhan, bandara dan seterusnya terhenti. Kita tengok aja misalnya Iran. Iran itu posisinya di sini gitu ya. Ini Iran, ini ada Israel. Iran ketika nyerang ke Israel pasti lewat Jordan karena Tel Aviv itu posisinya ada di sini. Jadi pasti Jordan ini akan kelewatin. Makanya beberapa kali misilnya si Iran ini dicegat salah satunya oleh Jordan. Kalau ini terjadi perang beneran, kemudian Iran menyetop ini, Selat Hormuz ya, Persian Gulf ya. Ini kan pasokan dunia energi yang dari Qatar, Bahrain, bahkan Uni Emirat Arab ya, semua lewat sini. Kalau ternyata ini di block out oleh Iran, dibomin semua yang lewat sini, hancur semua, akan stop. Kemungkinan akan pengirimannya jadi pengiriman darat. Dan kalau pengiriman darat udah pasti cost-nya akan besar daripada pengiriman via laut. Makanya tadi DeepSeek bilang ada nih, transportasi terhenti, harga melambung, kelangkaan barang. Krisis energi pangan, minyak gas, Timur Tengah
OPEC Rusia, bahkan harga minyak bisa tembus $200 per barel. Kelaparan massal, kehancuran teknologi dan digital, warfare, ya, serangan cyber bisa melumpuhkan bank, listrik, dan seterusnya. Kemudian runtuhnya teknologi tinggi, produksi chip Taiwan akan terhambat. Dampak jangka panjang pengangguran massal, mata uang baru, dolar mungkin bukan jadi cadangan lagi, tapi muncul sistem keuangan baru. Ekonomi terisolasi, skenario terburuk perang nuklir. Nah, kalau perang nuklir beneran, kota-kota besar akan hancur, ekonomi kolaps. Nuklir winter ya, debu nuklir menghalangi matahari, gagal panen. Nuklir itu susahnya adalah dia selalu bereaksi. Tadi ada berita bahwa ada nuklir package ya, cuma seukuran koper yang dibuat oleh Cina, itu bisa tahan sampai 20 tahun kalau kita pergi-pergi, nggak perlu ngisi energi, nggak perlu ngisi bahan bakar, pakai itu 20 tahun bisa bertahan. Nah, ini kalau skenario terburuk perang dunia ketiga terjadi. Makanya dengan berita-berita yang muncul, Amerika mulai terlibat ya. Cina juga pasti punya kepentingan. Kenapa? Karena kalau ngelihat ini ya, teman-teman, di GDP, Amerika itu memang masih paling tinggi nih. 2023 itu 27.000 miliar. Berarti 27 triliun. Cina yang warna orange agak stuck dikit dari 21 ke 22 dan 23 ya, di 17-an. Ini sejak banyak terjadi perang dagang, efek akhir-akhir dari perang dagang ini. Tapi Amerika masih naiknya luar biasa. Ini karena banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang dari Amerika ya, dan menguasai hampir di seluruh dunia. Rusia sendiri ada di mana? Rusia di warna biru. Ya, Rusia agak tinggi sedikit. Terus yang warna hijau itu adalah Iran. Yang warna merah darah ya, itu adalah Israel. Jadi sebenarnya kekuatan ekonominya mereka itu tidak besar ya, tidak terlalu besar dibandingkan Amerika, Cina, dan Rusia. Tapi ya mereka dipakai untuk proksi. Amerika butuh proksi di sini. Supaya apa? Supaya dekat. Ketika ada Syria, Jordan, Irak, Kuwait, Saudi Arabia ya, pangkalan militer dan seterusnya dekat. Lebih dekat ke sini daripada Amerika langsung ke sini. Amerika kan posisinya misalnya kalau kita lihat di map ya, kan di sini nih United States. Dia butuh satu negara yang dijadikan ini pertama lah. Istilahnya apa ya? Tempat pertama lah. Yaitu salah satunya adalah Israel. Untuk mengontrol Iran, untuk juga kalau bisa ke arah sebelah kanan, sehingga ke China dia lebih dekat. Sekarang kalau mau ngirim sesuatu dari Israel mau ke China, masih ada Iran. Afghanistan sudah dikuasai oleh Amerika kan. Kemudian Irak sudah dikuasai. Jordan, Lebanon dekat-dekat ini aman lah. Artinya pesawatnya mereka ketika mau ke Iran, dia bisa ngisi bahan bakar di udara itu gampang. Jadi tidak kehabisan bahan bakar. Tapi nyampe Iran nggak mungkin kalau harus ke Cina. Misalnya skenario terburuknya dia secara geopolitik itu pengen menguasai daerah ini gitu ya. Cina juga penting Iran ini dipertahankan supaya tidak terjadi langsung head to headnya dengan Cina. Rusia gimana? Rusia juga penting untuk mempertahankan Iran. Harusnya begitu. Cuma kelemahannya adalah di bidang ekonomi nih. Ekonominya Amerika sudah masih yang paling tinggi. Mereka bebas misalnya cetak duit. Tadi dikatakan di sini bakalan ada hyperinflasi, ya akan memungkinkan seperti itu, hyperinflasi. Nah, gimana kita menghadapi semua ini di pasar-pasar saham yang ada di Indonesia? Kalau saya simpel aja, harga-harga barang bagaimana, kemudian jualan-jualannya mereka bagaimana, kira-kira gitu. Kalau kayak batu bara ini sudah beranjak naik, artinya tambang-tambang batu bara di Indonesia bisa jadi dapat ini lebih ya, keuntungan lebih dari situ. Kemudian harga minyak mentah dunia juga naik, sudah mau kembali ke posisi di 79 ya, mau ke 80. Ini kan tahun berapa nih? 2024 ya. Yang awalnya turun ini naik lagi. Harga emas juga ikutan naik. Walaupun belum tembus nih 3.400 ya. Belum all time high lagi, tapi ikutan naik. Saya sih kasihan ya kalau ngelihat perang-perang begitu, nggak ada yang diuntungkan. Tapi nggak tahu lah, perusahaan negara-negara seperti Amerika itu, kalau kata Pak Prabowo kan ada double standar. Israel juga sama, ada double standar ya.
Kalau dari kita, apa yang bisa kita lakukan dengan terdekat, salah satunya kemarin misalnya kayak boykot dan seterusnya, itu menurut saya juga akan ngefek gitu, akan ngefek. Lah nanti gimana Bang kondisinya kalau itu banyak pekerja-pekerja di kita atau pekerja lokal? Ya hikmahnya dari kemarin yang ada boykot-boykot misalnya KFC, muncul ada brand baru lokal yang paling tidak bisa riding the wave gitu ya. Almas ya, ayam Almas. Bagus sih, bagus-bagus itu. Walaupun secara kualitas, secara ini masih banyak yang komplain. Tapi gimana kalau kita nggak dukung produk dalam negeri? Gimana mereka mau berkembang? Momennya ya momennya sekarang ini. Kalau saya sih menurut saya termasuk yang dukung ya. Brand-brand lokal itu, pengusaha-pengusaha lokal termasuk saya yang dukung. Sepatu, tas itu menurut saya sih lebih baik lokal-lokal, itu keren, menurut saya keren. Saya kira itu sekilas untuk hari ini. Kita tunggu aja nanti di hari Senin kira-kira gimana. Saya terus terang di Senin tidak pasang posisi apapun, nunggu kondisi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.